Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Yatmiko, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di kesempatan kali ini pada mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu adalah Bapak Uza Sukmana MPD. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang perangkat organisasi koperasi. Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita harus pahami apa sih organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi pasti mempunyai tujuan organisasi, yaitu kumpulan dari tujuan individu-individu dari anggotanya sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan tujuan individu tersebut dalam operasionalnya harus sinkron. Berikutnya ada perangkat organisasi koperasi. 1. Rapat anggota. Rapat anggota ialah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala keputusan yang sifatnya mendasar mengenai kebijakan pengembangan aktivitas koperasi ditentukan oleh anggota yang disampaikan melalui forum rapat anggota. Rapat anggota di sini juga terbagi menjadi 3. 1. Ada rapat anggota tahunan, yaitu rapat yang diselenggarakan tiap akhir tahun buku, diadakan oleh pengurus dan badan pengawas, dihadiri oleh anggota. Rapat anggota tahunan di sini itu mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan badan pengawas, juga pembagian sisa hasil usaha, juga pemilihan anggota badan pengurus dan badan pengawas. Yang kedua ada rapat anggota khusus, yaitu rapat anggota yang diadakan untuk tujuan khusus seperti menetapkan kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi untuk 1 tahun buku berikutnya. Yang terakhir, rapat anggota luar biasa, yaitu rapat anggota yang diadakan untuk menetapkan penggabungan atau pembagian atau pembubaran koperasi atau apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Perangkat berikutnya ada pengurus. Pengurus di sini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pengurus koperasi berada di bawah kekuasaan rapat anggota. Pengurus hanya merupakan pemegang mandat yang dipilih, diangkat, serta diberhentikan oleh anggota. Pengurus sendiri juga harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang dari ADART hasil keputusan rapat anggota lainnya, dan pada masa akhir jabatannya harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada anggota. Unsur-unsur pengurus koperasi terdiri ada ketua, wakil ketua umum, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, wakil ketua bidang usaha keuangan, wakil ketua bidang usaha pelayanan umum, wakil ketua bidang usaha komunikasi, hubungan usaha dan pengembangan, dan lain sebagainya. Berikutnya kita bahas tentang tugas dan wewenang masing-masing komponen pengurus. Yang pertama tadi ada ketua umum. Ketua di sini memiliki tanggung jawab baik ke dalam maupun keluar organisasi. Berikut tugas dari ketua: memimpin koperasi dan mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus. Yang kedua adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Yang ketiga, melaksanakan segala perbuatan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Pengurus berikutnya adalah wakil ketua. Wakil ketua di sini memiliki wewenang bertindak sebagai wakil penanggung jawab umum. Tugasnya melaksanakan tugas ketua apabila berhalangan. Yang kedua adalah membina dan mengawasi bidang organisasi dan administrasi. Yang ketiga adalah melaksanakan pendidikan dan penyuluhan. Nah, pengurus berikutnya adalah sekretaris. Di sini sekretaris mempunyai tugas sebagai penanggung jawab administrasi koperasi. Berikut tugasnya, yaitu bertanggung jawab terhadap kegiatan administrasi dan perkantoran koperasi. Yang kedua, mengusahakan kelengkapan organisasi. Yang ketiga adalah mengatur jalannya perkantoran. Yang terakhir adalah memimpin dan mengarahkan tugas dari karyawan atau anggota koperasi. Pengurus berikutnya adalah bendahara. Bendahara mempunyai tugas pokok
yaitu mengurus harta atau kekayaan keuangan dari koperasi tersebut, bertanggung jawab terhadap masalah keuangan koperasi, mengatur jalannya pembukuan keuangan, menyusun anggaran setiap bulannya, dan yang terakhir adalah mengawasi penerimaan dan pengeluaran uang. Berikutnya dari pengurus yaitu wakil ketua bidang usaha. Di sini memiliki wewenang bertindak sebagai wakil penanggung jawab di bidang usaha dan juga bertanggung jawab kepada wakil ketua umum. Dengan rincian tugasnya sebagai berikut: membina dan mengawasi unit bidang usaha koperasi. Yang kedua adalah melaksanakan pendidikan dan penyuluhan bidang usaha. Yang terakhir adalah menyelenggarakan kesepakatan kontrak usaha dengan pengelola unit bidang usaha koperasi. Nah, terakhir ada dari pengurus, terakhir ada pengawas. Di sini itu dengan adanya pengawas dimaksudkan adalah untuk memperkecil resiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan kebijakan dari rencana yang telah ditetapkan. Di sini itu pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama. Tidak boleh rangkap jabatan dengan jabatan pengurus. Yang terakhir, tugasnya dari badan pengawas di sini adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengurus menyangkut pengelolaan koperasi, baik yang menyangkut aspek organisasi maupun aspek usaha. Tugas berikutnya ada meneliti catatan yang ada pada koperasi, dan yang terakhir adalah membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. Yang terakhir ada struktur organisasi koperasi. Dimaksudkan untuk menjalankan tupoksi atau tugas pokok fungsi serta kewajiban setiap fungsi, hubungan kerjasama dan tanggung jawab yang jelas. Nah, dengan adanya struktur tersebut lebih jelas dalam pelaksanaan kegiatan organisasi koperasi. Adapun landasan pembuatan struktur organisasi ini adalah pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian. Yang kedua, anggaran dana dan anggaran rumah tangga koperasi. Dalam hal ini ADART biasa disingkat. Yang terakhir adalah keputusan rapat bersama anggota. Ya, saya kira itu penjelasan singkat dari perangkat organisasi koperasi. Kiranya penjelasan singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Kedepannya akan coba detail dan mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.